Perkenalkan, saya Sri Eli Mulyani. Saya bekerja sebagai guru matematika dari SMA Negeri 6 Kota Bogor. Pada saat ini saya ingin menyampaikan pemecahan masalah tentang pembelajaran siswa di kelas yang saya ajar, yaitu pada mata pelajaran matematika wajib di kelas 12 MIPA 4 1, 2, 3 sampai 4 pada tahun ajaran pelajaran 2022-2023. Baiklah, kita mulai pemecahan masalah pembelajaran yang saya hadapi saat ini. Ya, pemecahan masalah pembelajaran siswa pada pelajaran matematika, khususnya di sini adalah matematika wajib untuk kelas 12 MIPA 4, MIPA 1 hingga 4 pada semester 5 tahun pelajaran 2022-2023 ini merujuk kepada atau berdasarkan dan menjadi landasan utamanya saya memecahkan persoalan ini berdasarkan sumber rujukan berikut. Nah, data dari hasil tes evaluasi 1 dan pengamatan selama saya melaksanakan kegiatan pembelajaran selama berlangsung pada setiap kelas menunjukkan data hasil nilai siswa yang sangat fantastis. Jadi bisa dikatakan siswa itu ketika melaksanakan tes evaluasi 1 ini memberikan hasil yang sangat baik gitu ya, sangat tinggi nilai-nilainya, sehingga dapat nilai rata-rata yang cukup tinggi di setiap kelasnya, dan rata-rata di hampir setiap kelas di 4 kelas yang saya ajar itu mencapai angka 90-an ya, bahkan 90 ke atas. Nah, ini tentu saja sebagai guru tentu seharusnya saya bangga dan bahagia, berarti kan anak-anak memahami apa yang saya ajarkan. Tapi di saat yang sama saya juga bertanya pada diri sendiri, kenapa siswa di setiap kelas hampir mempunyai nilai rata-rata yang sama gitu ya, sementara pada keseharian saya mengamati betul bagaimana mereka belajar selama mengikuti pembelajaran matematika wajib. Nah, deskripsi masalah yang saya hadapi adalah: pertama, dinamika belajar siswa pada setiap kelas nyaris sama, yaitu kurang aktif, tidak responsif, kurang fokus, dan cenderung menerima materi yang disampaikan guru dengan setengah hati, jadi ogah-ogahan atau malas-malasan. Kemudian yang kedua, saat guru melemparkan pertanyaan yang sederhana, beberapa siswa pada setiap kelas terlihat kesulitan dengan mengeluh, seolah tidak mempunyai bekal materi dasar yang mereka bisa menjawab pertanyaan atau mendukung untuk menjawab pertanyaan yang diajukan oleh guru. Lalu ketiga, beberapa siswa pada setiap kelas refleks membuka handphone atau HP saat guru melemparkan masalah untuk dipecahkan bersama. Sepertinya siswa cenderung tidak mau ambil pusing dengan berpikir, sehingga berusaha mencari jawaban melalui HP saja ya, atau handphone sebagai jalan pintas dalam menyelesaikan masalah. Nah, kemudian akar permasalahan yang saya temukan, dan saya mempunyai beberapa pertanyaan dengan kejadian tersebut. Apa yang menyebabkan siswa malas berpikir dan cenderung lebih baik mencari solusi atau penyelesaian masalah melalui HP? Lalu yang kedua, mengapa nilai rata-rata tes siswa pada setiap kelas hampir semuanya baik dan menghasilkan angka yang tinggi? Yang ketiga, akar permasalahan yang saya dapat, apakah ada korelasi antara pelaksanaan tes secara daring atau online melalui Google Form dengan hasil tes yang sudah mereka atau siswa laksanakan? Kemudian yang keempat, muncul juga pertanyaan dalam diri saya, mengapa nilai rata-rata siswa tinggi, sementara motivasi, gaya belajar, serta dinamika kelas yang vakum tidak mendukung siswa sebagai pelajar yang berhasrat tinggi dalam belajar. Nah, ini beberapa pertanyaan yang muncul dalam benak saya sebagai akar permasalahan yang akan saya bahas. Oke, selanjutnya kita akan melihat bagaimana alternatif solusi dari permasalahan yang ada. Nah, alternatif solusi dari permasalahan yang ada adalah: satu, saya selaku guru harus mengubah format tes daring atau online dalam bentuk pilihan ganda atau PG dengan tes luring atau offline dalam bentuk soal uraian atau esai. Memang ketika ulangan atau tes dilaksanakan di kelas secara tatap muka, hanya bentuk tesnya, format yang saya gunakan adalah dalam bentuk Google Form atau online, begitu ya.
berarti siswa mengerjakan dengan menggunakan HP. Lalu kedua, siswa boleh menggunakan HP untuk mencari materi ajar atau penyelesaian masalah jika memang guru menginstruksikannya sebagai bentuk eksplorasi penyelesaian masalah. Jadi siswa boleh menggunakan HP di kelas selama pembelajaran jika guru memang menghendakinya, jika guru memang memerintahkannya, ya, menginstruksikannya. Jadi jangan sampai siswa itu terlalu mengandalkan HP untuk menyelesaikan semua persoalan pada saat di kelas, termasuk tentu saja saat tes. Lalu yang ketiga, siswa harus menyimpan HP di dalam tas saat pelaksanaan tes. Nah, ini sangat penting karena jika siswa menggunakan HP, peluang untuk tidak jujur sangat tinggi. Untuk menghindari peluang mencari jawaban pada HP itulah, maka saya menekankan kepada siswa untuk menyimpan HP di dalam tas masing-masing agar siswa dapat berlaku jujur. Lalu yang keempat, format soal tes akan lebih banyak diberikan dalam bentuk tes uraian atau esai, agar kemampuan individu setiap siswa benar-benar teruji secara personal. Nah, kalau misalkan selama ini, kalau soal itu berbentuk pilihan ganda dan diberikan kepada siswa dalam bentuk Google Form, maka uji bagi setiap siswa itu agak sulit dilakukan karena tadi menghasilkan nilai-nilai yang rata-rata sama, ya, fantastis, hampir banyak yang mendapatkan 100. Nah, peluang untuk tidak jujurnya cukup tinggi, jadi tidak objektif. Nah, bagaimana setelah alternatif solusi itu diberikan, kemudian dari hasil alternatif solusi yang dipaparkan, maka kami atau saya mendapatkan hasil pemecahan masalahnya. Nah, ini setelah berdasarkan alternatif tadi, maka didapat nilai siswa memang variatif. Nah, ini ya, berdasarkan data berikut. Ya, dengan hasil tes semula yang menghasilkan nilai rata-rata yang cukup tinggi, maka dapat disimpulkan bahwa siswa masih terjerat atau terjebak atau terbiasa dengan pola pembelajaran secara online atau daring. Karena selama masa pandemi COVID-19, mereka melaksanakan pembelajaran online sejak kelas 10 yang berpeluang untuk berperilaku tidak jujur saat tes dan tidak fokus saat belajar, sehingga siswa sangat tergantung kepada handphone atau HP. Lalu yang kedua, setelah guru memberikan dan membuat kesepakatan kelas pada setiap kelas selama pembelajaran, maka perlahan pola belajar siswa mulai beradaptasi dan terbiasa dengan pola pembelajaran secara offline atau tatap muka. Jadi tidak terlalu tergantung kepada HP, ya. Jadi fokus dalam belajar dan menyimak penjelasan guru di depan. Yang ketiga, hasil tes dan tugas yang diberikan menghasilkan nilai yang variatif setelah pelaksanaan tes dilakukan secara manual atau tatap muka atau dengan menggunakan atau secara luring atau offline. Nah, ini cukup objektif dan wajar setelah guru menerapkan tes secara luring atau offline. Nah, demikian paparan yang dapat saya sampaikan dalam bentuk penyelesaian masalah, dari masalah yang ditemukan, kemudian cari alternatif solusinya, dan hasil yang didapat. Setiap masalah pasti ada solusi, setiap tindakan pasti ada hasilnya sebagai buah dari tindakan yang dilakukan. Terima kasih sudah menyimak paparan yang saya sampaikan pada video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.